Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan respon dan adaptasi tubuh terhadap olahraga yang beranggotakan Ahmad Daud, Afifatun Nisa, Ahmad Fikri Mufti, Ahmad Imamispari, Alfi Nursal Fajri, Alif Rosid. Respon tubuh terhadap olahraga adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuh saat melakukan olahraga, saat sebelum olahraga, dan saat olahraga berlanjut. Saat sebelum olahraga, sistem saraf menerima rangsangan dan siap mengirim sinyal ke seluruh tubuh. Denyut jantung dan frekuensi pernapasan mulai meningkat. Selain mengurangi resiko cedera, pemanasan sebelum berolahraga yang dilakukan merupakan proses adaptasi bagi otot agar tidak kram dan tegang saat harus menanggung tekanan yang lebih besar. Tenisa, saya akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Daud. Saat olahraga berlanjut, 1. Reaksi kimia dalam tubuh bekerja menyediakan kebutuhan energi. 2. Denyut dan frekuensi pernafasan semakin cepat. 3. Aliran darah ke sistem pencernaan dan sistem tubuh yang lain semakin berkurang, sementara aliran darah ke otot semakin bertambah. 4. Aliran darah ke kulit meningkat sehingga lebih hangat dan basah karena keringat. Di sebelah kanan ada gambar, yaitu gambar dari proses normal aktivitas manusia. Selanjutnya, saat intensitas olahraga berlanjut semakin berat hingga maksimal. 1. Yaitu denyut jantung terus meningkat dan kekuatan pompa jantung menurun dan tidak efisien lagi. 2. Frekuensi pernafasan terus meningkat. 3. Suhu tubuh semakin meningkat atau panas. 4. Kelelahan terjadi bisa olahraga menjadi semakin berat. Adaptasi aerobik. Adaptasi aerobik itu ada curah jantung dan volume sekuncup, ada detak jantung normal, ada hemoglobin level, ada kapasitas paru-paru dan penyerapan oksigen, dan juga ada hipertrofi otot. Curah jantung dan volume sekuncup. Curah jantung atau cardiac output. Curah jantung adalah volume darah yang dipompa oleh jantung dalam 1 menit. Curah jantung merupakan hasil kali stroke volume dengan denyut jantung. Sedangkan untuk volume sekuncup atau stroke volume adalah volume darah yang dipompa keluar dari vertikal kanan atau kiri per menit. Selanjutnya, detak jantung normal atau resting heart rate. Beberapa resting heart rate atau detak jantung normal ketika beristirahat atau dalam kondisi santai dari Mayo Clinic mengatakan denyut jantung manusia antara 60 sampai 100 per menit. Angka tersebut untuk hitungan normal, tergantung kondisi dari seseorang. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Fikri Mufti. Oke, saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Afifatun Nisa. Selanjutnya, hemoglobin level. Hemoglobin atau HB adalah protein yang berada di dalam sel darah merah. Protein inilah yang membuat darah berwarna merah. Dalam kadar yang normal, hemoglobin memiliki banyak fungsi bagi tubuh. Oleh karena itu, kadar normal hemoglobin perlu selalu dijaga. Kadar hemoglobin normal untuk pria adalah antara 14,0 dan 17,5 gram per desiliter. Sedangkan untuk wanita berada di antara 12,3 dan 15,3 gram atau DL. Dokter menentukan kadar hemoglobin dengan menganalisis sampel darah. Kapasitas paru-paru. Yang selanjutnya, kapasitas paru-paru dan penyerapan oksigen. Pengambilan oksigen dan kapasitas paru-paru bekerja sama untuk mengantarkan oksigen ke dalam daerah sehingga dapat disalurkan ke seluruh tubuh. Penyerapan oksigen meningkat sebagai hasil dari pelatihan yang menyebabkan
peningkatan jumlah oksigen yang ditransfer dalam darah untuk digunakan otot dalam aktivitas aerobik. Namun kapasitas paru-paru tampaknya tidak banyak berubah jika sama sekali sebagai respon terhadap latihan. Yang selanjutnya, hipertrofi otot. Hipertrofi otot adalah peningkatan ukuran otot di bagian tubuh tertentu, umumnya tampak pada otot lengan atau paha. Hal ini berbeda dengan hiperplasia otot, yaitu pembentukan sel-sel otot yang baru. Hipertrofi otot berarti pertumbuhan sel-sel otot yang sudah ada di dalam tubuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miswari, NIM 2006113563561. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang sistem otot. Hipertrofi. Hipertrofi adalah peningkatan ukuran sel otot secara keseluruhan, dan otot akan menjadi lebih besar sehingga ukuran otot pada hipertrofi meningkatkan karena serat yang sudah ada mendapatkan tambahan, sehingga sel-sel serat otot itu sendiri menjadi lebih lebar. Hal lain yang bekerja dalam memberikan ukuran otot secara keseluruhan, dan itu disebut hiperplasia. Hiperplasia itu adalah hormon pertumbuhan menyumbang sangat sedikit, mungkin sekitar 5% dari pertumbuhan otot secara keseluruhan. Peningkatan kekuatan tendon. Tendon berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang, sehingga mereka berbeda dari ligamen, karena ligamen adalah jaringan yang menyambungkan tulang satu dengan tulang lainnya. Jadi tendon akan menghubungkan otot ke tulang, sehingga ketika otot berkontraksi, itu memberikan gaya tarik pada tulang dan kemudian bergerak apapun atau yang berhubung, sehingga tendon terbuat dari kolagen yang ditemukan banyak di tubuh. Sangat kuat itu, agak elastik tetapi sangat kuat, dan oleh karena itu cara yang sangat baik untuk melampirkan otot ke tulang untuk memastikan bahwa ketika otot berkontraksi. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Myoglobin dan pada dasarnya itu adalah senyawa protein yang sangat mirip dengan hemoglobin. Yang kita ketahui tentu saja itu ditemukan dalam aliran darah myoglobin, namun sebagian besar ditemukan di jaringan otot. Tujuannya yaitu mengikat oksigen dan menyimpan oksigen secara lokal di dalam sel otot, sehingga dapat menampung banyak oksigen yang tersedia pada sel otot. Yang kedua, mitokondria organel adalah organ yang dirancang untuk merespirasi sel yang di tempat di mana energi yang dihasilkan untuk pergerakan. Senyawa ini penting karena di dalam sel harus ada energi yang disediakan untuk otot dan bekerja tanpa menggunakan mitokondria yang berperan sebagai pembangkit tenaga. Lemak sebagai bahan bakar yang berguna mengandung banyak energi di dalam kepadatan lemak. Yang kedua, kekuatan otot. Untuk meningkatkan sebagai dari latihan kronis, terutama melakukan latihan jenis menahan beban. Yang ketiga, laktat. Zat yang dihasilkan sebagai hasil dari latihan aerobik. Zat ini bisa ditemukan dalam jaringan otot dan sering ditemukan dalam aliran darah. Sistem kardiovaskuler. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dalam dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh. Sistem kardiovaskuler memiliki fungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh saat ada gangguan maupun penyumbatan di kedua bagian tersebut.
Sirkulasi darah di tubuh dapat terganggu dan bisa menyebabkan timbulnya berbagai penyakit kardiovaskuler. Selanjutnya komponen sistem kardiovaskuler ada 3. Yang pertama darah, jantung, dan pembuluh darah. Baiklah, ini adalah gambar anatomi sistem kardiovaskuler tentang struktur jantung dan pembuluh darah. Terima kasih.